Haleluya. Mari saudara, kita beribadah kepada Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita agungkan namanya. Mari kita angkat pujian. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi surga bersuka menyembah Dia, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku, kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku, besar Kau Allahku.
Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang kami layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Saat ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Peribadaan ini biarlah Tuhan memberkati, menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau memuji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita tinggikan, mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
Puji Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta dengan kami, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami memohon perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Karena dengan kekuatan kami tidak dapat berbuat lebih, melainkan hanya dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Kami mampu, kami sanggup, kami sempurna, sama seperti Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan hidup kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe Asri, dipersilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, ya, yang oleh anugerah Allah pagi ini boleh beribadah bersama, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita mengerti dari kebenaran firman Allah, ya. Sebab kalau kita tidak mengerti firman Allah, maka membuat kita menjadi takut dan khawatir dalam segala segi hidup, ya. Tetapi kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah pagi hari ini. Coba saya ingin melihat dulu di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bisa berkata amin, haleluya, ya. Dikatakan di sini pertolonganku ialah dari Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Allah pagi hari ini bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup ini penuh dengan beban dan kesukaran, ya. Makin lama kesukaran ini akan makin nyata di seluruh dunia. Sekarang saja dengan adanya COVID ini, ya, membuat kesukaran hampir ke seluruh dunia. Semua mengalami hal-hal seperti ini, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang ini sudah dinubuatkan oleh firman Allah bahwa akan ada kesukaran, bahwa kesukaran ini bukan hanya di satu tempat, bisa sampai ke seluruh bumi, semua tempat. Coba saya ingin melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 saya ingin baca semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa makin lama atau keadaan dunia ini akan makin sukar, ya. Bahkan orang-orang beriman juga kena di dalamnya. Tetapi ia bisa keluar daripadanya. Sebab apa, saudara? Penolongnya itu tidak ikut kena kesukaran. Tadi Mazmur berkata, penolongku dikatakan ialah dari Tuhan. Penolong kita itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, penolong kita itu adalah Tuhan Allah kita yang tidak ikut kena kesukaran. Haleluya, puji Tuhan. Penolong kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang tidak akan pernah berubah. Haleluya. Saudara, dunia ini boleh berubah dengan isinya, tetapi dia tidak pernah berubah. Haleluya. Asal saudara jangan jalan sendiri, ya. Kalau kita berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, maka
kesukaran yang kita hadapi tidak tahu jalan keluarnya karena kita tidak menyertakan penolong itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berjalan sendiri bisa celaka, ya. Dikatakan penolong kita itu tidak bisa digoncangkan oleh perubahan dunia ini. Dunia boleh berubah dengan isinya, ya. Tetapi Allah kita, penolong kita, dia tidak bisa digoncangkan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan perubahan-perubahan dunia ini tidak akan menggoncangkan keadaan Allah kita. Haleluya. Kalau yang menolong itu dari dunia, maka saudara mau tidak mau akan juga ikut digoncangkan. Sebab dunia bisa digoncangkan. Kalau kita penolong kita dari dunia, maka ikut digoncangkan. Tetapi penolong kita, puji Tuhan, dari atas, ya. Sebab itu sebetulnya saudara, kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan kita yang adalah penolong, ya. Seharusnya kita tidak perlu khawatir, ya. Pasti dalam segala hal, pasti dalam segala kesulitan bisa tertolong. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Bahwa pertolongan Tuhan itu adalah saudara termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Hidup yang berkeberkatan oleh Tuhan. Bukan tergolong orang-orang yang dikutuki atau dihukum Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang adil dan baik. Ya. Kalau kita tidak salah, pasti hukumannya tidak jatuh kepada kita. Amin. Haleluya. Ya. Allah tidak pernah sembarangan. Dia teliti, dia adil, dia benar. Dia nggak bisa disogok dengan apapun, saudara. Dunia ini mungkin bisa saja hukum masih bisa disogok. Tetapi Allah kita nggak akan pernah. Puji Tuhan. Ya. Itulah sebabnya saudara, ya. Kalau kita yakin Allah kita penolong yang tidak pernah berubah, haleluya, ya, maka saudara, segala apapun yang kita hadapi bersama Dia pasti ada jalan keluarnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Kalau kecuali saudara, kalau ada kesukaran-kesukaran karena ujian, ya. Ujian itu cuma sesaat. Enggak selamanya, namanya ujian. Kalau di sekolah anak-anak yang sedang ujian itu sesaat. Tidak selamanya ujian terus ditanya tiap hari. Ujian, sampai kelas berapa ujian terus. Enggak, ujian itu cuma sesaat. Ya, ada waktunya, tidak terus. Nah ini kalau ujian. Ya, tetapi ini akan menghasilkan ya perkara-perkara yang lebih baik kalau lulus. Amin. Haleluya. Kalau lulus, maka itu akan menolong, akan membuat kita ya semakin bisa melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Orang-orang yang diberkati itu saudara adalah orang-orang yang taat akan firman Tuhan, ya. Taat kepada firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 11. Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Ayat ini berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ya. Orang-orang yang seperti ini saudara pasti punya kesuksesan yang indah-indah. Amin. Haleluya. Ya, pasti Tuhan akan menyertai langkahnya. Tuhan akan memberkati. Sebab janji firman Allah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Haleluya. Ya, kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, itu janji firman Allah.
Coba kita akan lihat dulu di dalam Yunus. Di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-8. Yunus 1 ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau? Ya, ini ada satu pertanyaan-pertanyaan ya yang mereka bertanya, dari mana dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, kalau kita ada di dalam Dia, segala perbuatannya akan beruntung juga. Amin. Haleluya. Akan beruntung juga. Ya. Firman Allah berkata dalam Mazmur, saya tidak bacakan, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Bahwa seperti pokok itu, seperti tanaman itu di pinggir sungai, di dekat air, maka itu akan berbuah terus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, keadaan seperti ini, ya. Pokok di tepi air itu, ya, yang akan dikatakan pokok ini ada harapan untuk berbuah-buah, ya, akan berbuah lebat, sebab pokok ini di tepi air, dekat dengan air, dia akan berbuah dengan lebat pada setiap musimnya. Firman Allah berkata, haleluya, puji Tuhan. Kita mau belajar taat, ya, taat akan firman Allah. Dikatakan orang yang percaya, orang yang mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, belajar taat yaitu dengan cara, ya, belajar mengerti firman Tuhan, ya. Belajar mengerti firman Tuhan dan terus bertambah-tambah. Kalau kita terus belajar firman Allah, bertambah-tambah, pengertian kita makin dalam, makin banyak mengerti firman Allah, maka saya yakin akan membuat kita mudah untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Selain itu saudara, orang yang belajar taat, ya, yaitu dengan cara apa? Orang yang taat itu selalu benar di hadapan Tuhan, ya. Bahkan saudara, lebih indah lagi kalau selalu penuh dan dipimpin dengan Roh, ya. Ini orang yang taat. Dia selalu benar di hadapan Tuhan. Wah, kalau dipimpin oleh Roh luar biasa, ya. Puji Tuhan. Hidup benar di tengah-tengah dunia yang makin susah ini. Dunia yang makin sulit. Tidak mudah memang, ya. Tidak mudah. Biasanya memang sulit dan untungnya katanya mereka berkata, wah untungnya nanti kecil, ya. Seolah-olah sepertinya aduh tidak ada gunanya, ya, hidup benar. Sebab mungkin untung sedikit, ya. Nggak bisa neko-neko, nggak bisa nipu-nipu, nggak bisa bohong-bohong, ya. Sepertinya keuntungannya pasti nggak banyak. Saudara, seolah-olah sepertinya tidak ada gunanya hidup benar. Seringkali tampaknya hidup benar, ya, mungkin kelihatannya kok tetap miskin, ya, dan tetap melarat. Ya, sehingga banyak orang, daripada saya hidup benar begini, mending hidup nggak benar. Nah saudara, tadi saya katakan seolah-olah tidak ada gunanya hidup benar. Tapi kita mau belajar, ya. Belajar selalu hidup taat akan firman Tuhan. Ini hidup yang keberkatan, penuh sukses, yang indah-indah dan berbuah-buah. Yakinilah itu. Kalau kita ada dalam ketaatan firman Tuhan, maka saya yakin, ya, kita akan sukses saudara bersama Tuhan. Puji Tuhan. Lalu hal yang kedua, ya, pertolongan Tuhan itu, ya, adalah doa yang benar, doa yang betul. Sebab kuasa doa itu besar, saudara. Kalau orang-orangnya, ya, dan permintaannya benar, maka saya yakin, ya, hasilnya adalah hal yang luar biasa.
Ya, asal permintaannya benar dan orangnya benar. Ya, dua-dua hal ini penting. Sebab orangnya benar, tapi kalau permintaannya salah, ya, juga Allah tidak akan izinkan. Tetapi kalau orangnya benar, permintaannya benar, saya yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Haleluya. Coba saya ingin lihat di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini janji firman Allah. Doa orang benar. Haleluya. Besar kuasanya. Puji Tuhan. Saudara, kita di sini ya, kita diisi dengan kuasa Allah. Ya, kalau kita hidup benar dan tekun berdoa, kita itu diisi oleh kuasa Allah. Haleluya. Kuasa ini sangat dipimpin, ya. Kuasa ini akan dipimpin oleh Allah untuk setiap orang-orang beriman. Itulah sebabnya setiap orang-orang beriman perlu memilikinya, kuasa itu. Puji Tuhan. Kita membutuhkan kuasa ini, ya. Baik di dalam ibadah, baik dalam pelayanan, ya. Baik juga dalam hidup sehari-hari, ya. Tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa hidup mentaati firman Tuhan, ya, dalam dunia yang jahat ini. Tetapi kalau kita bersama dengan Dia dan kita mentaati firman Allah, kehidupan kita sehari-hari taat kepada Dia, maka saudara, kita dapat menjalani dunia yang jahat ini karena ada kuasa Allah. Puji Tuhan. Tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa hidup di dalam jalan sempit, ya, di tengah-tengah dunia yang merupakan, ya, jalan lebar. Seringkali anak-anak sekolah minggu, ya, suka menyanyi lagu itu, ya, jalan sempit. Lalu dikatakan ada jalan yang lebar, mau pilih yang mana? Yang sempit tapi menuju sorga, jalan yang lebar tapi binasa, ya. Nah saudara, orang yang memiliki kuasa Allah akan sanggup berjalan di jalan yang sempit. Maksudnya berjalan dalam ketaatan firman Allah, berjalan dalam kebenaran Allah. Ya, puji Tuhan. Saudara, istimewa dalam menghadapi segala macam kesukaran, ya. Dan mungkin sedang memikul beban-beban yang berat. Mungkin ada pikulan-pikulan yang rasanya sudah gak sanggup lagi, gak kuat saya, berat sekali. Ya, ada pikulan-pikulan yang begitu memberatkan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, kita perlu penuh dengan kuasa Allah. Baru kita bisa menghadapi semuanya dengan tabah. Ya, yakin dan berkemenangan. Ya, saudara, karena kita yakin kalau ini ujian gak selamanya. Ya, ada waktunya, ada batasnya. Ya, tidak selamanya Tuhan akan beri kemenangan setelah ujian selesai. Puji Tuhan. Jangan lupa, dalam segala perkara kehidupan kita, baik dalam pelayanan atau dalam hidup sehari-hari kita, baik dalam mungkin ya yang bekerja, yang sekolah dan sebagainya. Ya, kita ini menghadapi iblis yang tersembunyi sebenarnya. Sehingga saudara, tampaknya kita berurusan dengan seseorang misalnya, sepertinya kita sedang berurusan ya atau berperang dengan manusia. Tetapi sesungguhnya saudara, kita ini berperang dengan iblis. Ya. Dikatakan bahwa iblis mempunyai tentara-tentara, ya. Dia mempunyai pasukan-pasukan, ya. Sebenarnya kita sedang berhadapan dengan iblis dan tentaranya.
Sepertinya kita sedang berhadapan dengan manusia. Tetapi sebenarnya di balik itu, ya, ada pekerjaan iblis, ya, yang ingin melemahkan, menghancurkan, merugikan, membuat anak-anak Tuhan menjadi rugi, membuat anak-anak Tuhan menjadi mungkin celaka dan sebagainya. Tetapi kalau kita penuh dengan kuasa Allah, haleluya, ya, kita perlu kuasa Allah, maka kita dapat menyelesaikan segala perkara. Puji Tuhan. Lalu hal yang selanjutnya, saudara, kita perlu mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu adalah berjalan dengan iman. Ya, coba saya ingin lihat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan itu adalah berjalan dengan iman. Kita ini, ya, tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tidak dengan kepintaran kita atau dengan kemampuan kita, kesanggupan kita dan lain-lain. Tetapi dengan iman, haleluya, puji Tuhan. Semua kemampuan, ya, juga kita pakai, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, juga kita pakai. Tetapi di atas semuanya itu ialah hidup dengan iman. Sebab dengan kekuatan sendiri kita itu sangat terbatas, ya, dan akan terbentur dengan banyak problem yang tidak bisa kita atasi, yang tidak bisa kita pecahkan karena sulit, karena nggak masuk akal, karena nggak mungkin. Menurut akal itu nggak mungkin, sulit untuk dipecahkan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri, maka kita akan menemui hal-hal seperti ini. Sehingga membuat kita menjadi putus asa, tatkala kita tidak tahu jalan keluarnya, tidak bisa mengatasinya, kita menjadi putus asa. Saudara, tetapi dengan iman, haleluya, tidak ada batasnya kalau kita berjalan dengan iman. Kita bisa mengalahkan semua problem. Termasuk problem apapun, pekerjaan, rumah tangga, usaha, pelayanan, apapun. Ya, sebab iman kepada Tuhan itu, ya, bisa memberi hasil yang tidak terbatas. Hasil yang tidak terbatas. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang memiliki iman kepada Dia. Sebab dengan iman kita bisa hidup. Haleluya. Coba kita lihat Markus pasal 9. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Di sini tidak berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang pintar. Tidak. Tapi ayat ini berkata tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, yang memiliki iman. Sebab dengan iman kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bagaimana iman bisa timbul? Ya, itu datang dari mendengar firman Tuhan dan juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, bersama firman, bersama Roh Kudus akan bekerja bersama-sama, akan menimbulkan iman, akan memunculkan iman. Tatkala kita mendengar firman Allah, tatkala kita membaca firman Allah, karena Roh Kudus bekerja bersama-sama firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus yang akan membuka mata rohani kita, supaya mata rohani kita ini celik. Kita bisa melihat bahwa ada Allah yang besar. Kita bisa memiliki satu pengharapan bahwa di balik semua ini
ada penolongku yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus yang membuat mata kita celik ya terhadap firman Tuhan. Sehingga kita juga bisa mengerti dan kita juga bisa percaya firman Tuhan. Sehingga kita bisa ya memiliki janji-janji Allah. Haleluya. Janji Allah yang ajaib, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu hal yang selanjutnya ya. Hal yang lain dikatakan pertolongan Tuhan itu ya adalah tolong menolong dalam tubuh Kristus. Tolong menolong dalam tubuh Kristus. Faedah ini sangat besar andilnya, saudara. Mengapa saya katakan faedah ini sangat besar andilnya dalam hidup kita? Ya, sebab dengan demikian, saudara, ya, waktu kita ikut terlibat di dalamnya, kita juga ikut tolong menolong dalam tubuh Kristus, maka kemampuan kita itu bisa meningkat sampai 100 kali ganda. Karena kita menolong orang lain. Sehingga kemampuan kita menjadi meningkat. Ada orang yang berkata, wah kalau aku menolong orang lain, mungkin kalau menolong dengan keuangan, keuanganku akan berkurang. Kalau aku menolong dengan tenagaku, tenagaku akan berkurang. Kalau aku menolong dengan akalku, akalku akan berkurang dan sebagainya. Sepertinya khawatir. Tapi firman Allah berkata, ya, justru kalau kita kalau kita terlibat di dalamnya, ikut tolong menolong dalam tubuh Kristus, maka kemampuan kita bisa meningkat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa berganda-ganda, saudara. Banyak orang mengabaikan hal ini sebab dikira unsur manusia itu tidak berarti, ya. Sebab kalau Allah berkata, kalau Allah mau kita seperti itu, ini adalah kehendak Allah, berarti Allah punya rencana bahwa dia akan membuat dengan terlibatnya manusia, unsur manusia ini akan lebih berarti di situ. Ya. Sebab akan menghasilkan sesuatu yang berganda. Dikatakan kalau engkau bisa mengangkat dengan 5 orang, kekuatanmu menjadi 100 kali ganda dikatakan. Ya, akan berlipat 5 atau 10 saya lupa ya. Dikatakan menjadi 100 ganda. Saudara, tetapi saudara kita itu ingat bahwa kita itu di dalam tubuh Kristus itu bukan hanya unsur manusiawi, tetapi ada Kristus di dalamnya. Ini yang membuat menjadi, tadi saya katakan meningkat, ya, dapat meningkatkan kemampuan kita sampai bisa menjadi 100 kali ganda. Karena bukan unsur manusia saja di situ, tetapi ada Kristus di dalamnya. Sebab ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah maunya Allah. Kita saling tolong menolong dalam tubuh Kristus. Baik dalam hal jasmani, ya, hal-hal jasmani, ya, meskipun ini terbatas, sebab mungkin gak ada uang yang bisa membantu, ya, gak ada harta untuk bisa membantu orang lain. Tetapi saudara, ya, masih ada satu hal lagi. Mungkin tidak bisa membantu dengan secara jasmani karena terbatas, tetapi secara rohani, haleluya, bisa kita buat. Satu contoh di dalam Alkitab, ya, seperti Musa, ya. Musa bisa membantu Yusak sampai tuntas secara rohani. Musa tidak membantu secara jasmani dengan keuangannya atau hartanya, tetapi dia membantu menolong secara rohani. Ya. Sehingga dikatakan Yusak dibantu secara rohani oleh Musa sampai menjadi tuntas. Sebab itu saudara, perlu saling tolong menolong, haleluya, di dalam tubuh Kristus. Jangan cuek, ya, jangan egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, tetapi belajarlah
tolong menolong dalam tubuh Kristus. Sebab ini akan meningkatkan kemampuan kita menjadi berganda. Sebab di dalamnya ada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lebih-lebih saudara secara rohani, ya, saling menasehati, saling mendoakan, ya, dan saling melayani dalam roh, ya. Maka saya yakin kalau ini kita kerjakan dengan tulus karena kita cinta Dia, karena kita ingin taat akan firman-Nya, saling tolong menolong satu sama lain. Haleluya, puji Tuhan. Saling tolong menolong dalam tubuh Kristus bukan cuma karena keluarga, ya. Kalau menolong keluarga itu memang gampang karena memang keluarganya, ya, sehingga kalau nggak nolong rasanya nggak enak, ya, sepertinya tertuduh kalau nggak nolong karena keluarga. Tetapi ya di dalam tubuh Kristus bukan cuma keluarga, bukan karena keluarga, ya, tetapi karena tubuh Kristus adalah, haleluya, orang-orangnya Allah, puji Tuhan, ya. Baik juga bukan karena keluarga, ya, menolong orang lain. Juga bukan karena tingkat ekonomi. Oh, kalau dia kaya kita tolong juga, ya. Oh, kalau dia miskin jangan ditolong, nanti dia nggak nolong kita dan sebagainya. Bukan karena tingkat ekonomi, bukan karena latar belakangnya, bukan karena suku bangsanya dan lain-lain. Tapi kita mau menjadi satu tim tolong menolong dalam tubuh Kristus karena kita cinta Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, menyanggupkan, memampukan kita sehingga kita semua dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita nggak perlu khawatir dengan hidup ini, nggak perlu dengan ketakutan sebab kita punya penolong. Haleluya, penolong kita adalah Tuhan yang juga tidak akan tergoncang oleh dunia ini. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan hati kami. Haleluya. Sebab pertolonganku adalah dari Tuhan. Haleluya. Engkau tahu keadaan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau saat ini mungkin ada persoalan, ada problem yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Haleluya. Mungkin secara manusia mustahil untuk keluar dari persoalan itu. Tapi terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bahwa pertolonganku datang dari Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau hampiri setiap umat-Mu yang sedang mengalami persoalan yang berat. Ada beban-beban yang ada di pundak mereka. Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami penyakit-penyakit yang mengganggu tubuhnya. Persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan apapun. Masalah rumah tangga. Tuhan, Engkau adalah penolongnya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami terus iman untuk tetap belajar taat akan janji firman-Mu. Belajar percaya akan janji-janji firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa Allahku, penolongku, tidak dapat digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya menjadi penolong dan Engkau juga yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dari umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Allah untuk mereka, untuk kehidupan keperluan mereka sehari-hari. Tuhan cukupkan, Tuhan tolong. Kalau ada omset-omset dalam pekerjaan yang belum terpenuhi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang sakit Engkau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bagaimanapun keadaan negara kami saat ini dengan adanya wabah virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong sehingga virus ini segera berakhir Tuhan. Wabah ini segera berakhir, semua sehat, semua terlindungi dan perekonomian berjalan kembali normal. Engkau tolong di dalam nama Yesus. Para dokter, perawat yang sedang mungkin bertugas Tuhan, Engkau lindungi mereka, jaga mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk para ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi bersama ibunya sehat, dilindungi Allah, dijaga Tuhan. Pada waktu melahirkan normal. Kalau menjalani operasi dengan sempurna karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau sedang ada dari umat-Mu yang menantikan keturunan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup membuka, oh Tuhan, rahimnya untuk Tuhan memberikan keturunan ilahi kepadanya. Bagi yang percaya, Tuhan Engkau akan nyatakan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini, baik beribadah di gereja, baik beribadah di rumah. Oh, para kaum lansia yang sedang ada di rumah, anak-anak yang sedang di rumah, yang belum boleh beribadah di gereja, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, jagai mereka dalam hadirat Allah, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari mara bahaya, di dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai, oh Tuhan, masuk sekolah, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan. Engkau jauhkan dari penyakit virus apapun di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan tolong lindungi mereka semua, baik yang sedang bekerja, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, oh Tuhan, kaum muda yang bekerja, semua dilindungi Allah. Mereka harus ke kantor, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa
untuk perjalanan Ibu Fang Fang bersama Bapak Wilianto yang akan sementara akan melahirkan di Jember. Tuhan tolong lindungi dalam perjalanannya, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari apapun. Oh Tuhan, bayi bersama ibunya sehat, terlindungi, dan waktu menjalani operasi semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyediakan segala keperluannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkau tolong berkati mereka. Kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat Allah turun atasnya. Mereka boleh sehat dan panjang umur karena Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, baik juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Allah, pastori. Tuhan berkati mereka semua. Engkau balas berlipat kali ganda. Biarlah mereka boleh tetap diberkati Allah, bahkan Kau sanggup membuka tingkap langit bagi mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, baik yang akan pulang ke rumah masing-masing, baik yang ada di rumah, semua diberkati oleh Allah. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.